Assalamualaikum Bang Andi. Saya Muhammad dari Palembang. Mau tanya nih Bang, saya itu sudah hampir lah 1 tahun mengamalkan zikir nafas ini. Ya, lihat YouTube-nya Bang Andi itulah cara-caranya. Dan juga ikuti di grup Pak Pur juga. Nah, dalam perjalanan zikir nafas itu Bang, saya itu dalam perjalanannya, dalam kehidupan itu saya kadang-kadang merasa tenang, tidak ada apa-apa. Tapi sering juga terjadi, saya itu mungkin ini nafsu gitu ya. Kalau saya kan mencegah mata, ada maksiat mata, maksiat hati itu kan dijaga benar gitu. Tapi kadang-kadang dorongan kalau ke jalan atau di pasar di mana itu, dorongan untuk melihat maksiat itu kuat sekali gitu. Nah itu ya kadang-kadang menikmati dorongan itu, menikmati ini, gak kuat juga kadang-kadang dorongan itu. Nah, saya itu berpikir kenapa itu terjadi, apakah suatu atau af'al Allah yang ada di dalam ini kalah juga dengan hawa nafsu gitu. Saya berpikir, padahal kita kan sudah mengamalkan ini untuk berusaha keras untuk melawan itu, tapi kadang-kadang masih kalah, nggak bisa, kadang nggak bisa menundukkan pandangan. Itu kan saling tarik menarik di dalam. Nah, kadang-kadang kalah, kadang menang. Nah itu gimana itu kok bisa kuat benar itu. Kalau kita sudah berlatih, sudah segala macam, apakah af'al Allah yang ada dalam diri kita ini bisa kalah dengan nafsu? Apakah nafsu itu juga af'al Allah juga gitu? Nah, apa takdirnya memang buruk gitu? Yang pertama. Yang kedua, dalam zikir nafas itu saya itu kadang berat gitu, berat sekali, malas luar biasa. Kadang-kadang ngantuk, kadang-kadang nggak cuman berapa menit sudah kalah dengan nafsu yang menarik agar supaya saya berhenti untuk zikir. Nah, kalah juga di situ, sehingga saya nggak meneruskan kadang-kadang zikir nafasnya. Nah itu gimana, mohon pendapatnya Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Muhammad sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman untuk kita semua. Jadi apa yang sudah dirasakan, apa yang sudah dijalani, dialami, nggak boleh nggak boleh kita kesal, marah, habis itu merasa aku gagal Bang. Ya, semua berproses ya. Bersyukurlah bagi orang-orang yang sudah mengenal dorongan hawa nafsu. Banyak kita melakukan dosa, melakukan maksiat, melakukan kezaliman, tapi kita nggak sadar bahwa kita didorong oleh nafsu. Nah, macam Pak Muhammad sudah mengenal dorongannya, ajakannya, hasutannya ya. Cuman kita masih sering kalah kan? Ya nggak apa-apa. Kalau kita masih sering kalah, itu biasanya karena kita merasa mampu bisa melawan hawa nafsu.
ayatnya sudah jelas di Al-Quran itu, kisahnya Nabi Yusuf ya. Aku pun tak luput dari kesalahan ya. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mendorong pada keburukan. Sekelas Nabi aja dia tidak mengaku aman, ya kan? Nafsu juga tetap ada. Apalagi lah kita orang biasa ya. Jadi sekelas Nabi Yusuf aja dia mengaku bahwa dia tak mampu melawan hawa nafsu. Ayat selanjutnya dijelaskan bahwa sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan, kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Jadi kita harus pahami bahwa makna nafsu yang dirahmati adalah nafsu yang dilemahkan. Itu sebagai bentuk pertolongan Allah agar kita menang dari nafsu. Ya. Jadi ketika teman-teman nih sudah mulai belajar zikir nafas, aku tahu bang ini nafsu, ini salah, ini dosa, ini nggak benar. Tapi bang kepleset juga aku bang. Bujuk rayunya terlalu kuat bang. Aku dorongannya sudah hafal bang. Aku udah bisa baca. Tapi tetap aku kalah gitu. Bersyukur kita bagi yang bisa seperti itu. Ya. Jadi harus kita pisah-pisah, yang diri yang mana, nah yang nafsu yang mana, harus bisa pisah. Jangan menjadi diri yang nafsuan. Ya kan? Sedikitlah berbagi cerita. Ini bakal banyak dialami, cuman hanya ya orang-orang tertentu aja yang berani bercerita seperti ini. Ini awal-awal saya belajar zikir nafas ya, sesuai pengalaman. Begitu saya mengamalkan zikir nafas, hidup saya dibanting oleh Allah. Saya menganggur, saya putus kerja, hidup saya susah, segala macam. Lalu Allah menguji saya ke titik terendah sehingga mau nggak mau saya harus kerja juga karena nggak ada kerja yang lain. Akhirnya saya bekerja di sebuah mall ya, menjadi cleaning service, menjadi tukang pel. Sudah ya mungkin udah ratusan atau ribuan kali kita pergi ke mall, tapi dorongan hawa nafsu itu tidak sehebat sewaktu saya kerja. Nah ketika kita bekerja di mall itu ya dari pagi sampai sore saya melihat orang lalu lalang, pakaiannya setengah jadi ya kan. Kulitnya, auratnya semua terbuka ya. Dan di situ dorongannya luar biasa. Itu kalau nggak salah saya 2 hari. Dalam 1-2 hari itu saya betul-betul berperang dengan diri saya sendiri. Ketika mata memandang di situ kayak lengket mata itu kan. Kayak lengket, kayak disuruh perhatikan, lihatlah, pandanglah ya. Nggak usah kau pandang lagi yang lain, itu aja kau pandang katanya. Pokoknya kayak ibaratnya terhipnotis kita dengan pemandangan yang dorongan hawa nafsu tadi. Ya, kalau kita ketemu di jalan tadi mana nggak terlalu hebat, tapi waktu saya kerja di mall itu, di situ Allah memperkenalkan hawa nafsu. Selama ini kita selalu ngikut hawa nafsu tapi nggak sadar. Tapi hari itu saya berantem itu. Ya 1-2 hari. Kalau nggak salah saya 2 hari lah itu. Jadi setiap saya ngepel, mata ngelirik, ada orang lewat, pakaiannya kurang bahan ya, kurang setengah jadi pakaiannya, terbuka auratnya ya. Di situ nafsu bicara, ada 2 bicara. Ada 2 bahasa, ada 2 kalam, ada 2 yang berbicara. Yang berbicara yang pertama, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya selalu menggoda kita untuk keburukan. Dan itulah hawa nafsu. Lihat di, muluskan di, mantapkan di, bodinya mantapkan di. Waduh, udah macam-macam dibisikin kita. Kita lelaki normal. Ya, siapa yang nggak senang lihat begitu? Mata masih bagus ya, pemandangan indah.
Mata itu susah sekali untuk menoleh kepada pemandangan yang lain. Dan di situ saya tahu itu salah. Tapi luar biasa dorongannya itu, dan membuat saya kalah berkali-kali. Ya. Ada lagi satu bisikan yang lain. Kau kalah nih. Ya, ini kalau bahasa sir ya. Bahasa jiwa, bahasa rasa. Ini saya terjemahkan aja. Padahal dia nggak ada bahasa, dia nggak ada kalimat. Tapi saya terjemahkan biar teman-teman bisa mengerti. Bahasa di sir saya itu dia berkata, kamu kalah nih. Kenapa aku kalah? Saya bertanya, karena yang kau pandang masih makhluk. Tidak kau pandang di sebalik makhluk yang menciptakan keindahan itu. Ya. Jadi ketika melihat yang indah, melihat yang wah luar biasa, membuat darah kita bergejolak ya. Lalu di situ saya diajarkan, jangan makhluk yang kau lihat nih. Kalau makhluk yang kau lihat pasti kau nafsu yang bekerja. Tapi kalau Allah yang kau lihat, kau zero, kau sudah panah. Ya kan? Jadi ketika melihat lagi yang indah, kita bukan melihat dengan tatapan penuh hawa nafsu, tapi bersyukur, memuji-muji Allah. Terima kasih ya Allah, aku melihat ini sungguh indah ya Allah. Tidak lain dan tidak bukan, Engkaulah pencipta yang maha indah ya Allah. Kita puji-puji Allah. Ya, 2 hari itu saya berantem hebat itu, sehingga gak nyaman saya bekerja. Dalam saya bekerja bertemu orang, melihat yang seksi, aduh itu batin tuh rasanya kotor, hina. Luar biasa berantem dalam diri. Ya. Jadi saya ambil hikmahnya 2 hari saya berantem dengan hawa nafsu itu. Allah memperkenalkan, ini loh di dorongan hawa nafsu. Ini loh di ajakan yang selalu mengajak pada dosa. Ini loh dorongannya, kau kenali nafsumu. Jadi kita yang saat ini sedang mengamalkan zikir nafas akan diperkenalkan Allah. Macam-macam cara Allah memperkenalkan hawa nafsu, macam-macam. Ada 1-2 hari kita kok 1 hari ini aneh gitu ya. Bang, aku aneh hari ini bang. Kenapa aneh? Aku bangun tidur, anakku bikin marah. Aku kesel bang. Aku mau berangkat kerja, berantem lagi sama istri, bikin marah, kesel lagi bang. Dari rumah aku mau berangkat kerja, di jalan disenggol lagi orang, kesel lagi bang. Sudah sampai kerjaan dimarahi lagi sama atasan, kesel lagi bang. Sampai malam itu, dari pagi sampai malam dibuatnya kita marah-marah. Kenapa hari ini? Ada apa dengan hari ini? Kenapa kok ada aja kejadian yang membuat amarahku keluar gitu. Itu juga nafsu. Ya. Nafsu tadi mendorong pada zina mata. Ini nafsu lagi mendorong pada kita amarah, ya kan? Ada momen-momen tertentu Allah memperkenalkan. Jadi bagi kita yang sudah benar zikir nafasnya, bisa menyaksikan dorongan nafas. Bang, aku dalam berzikir nafas, bukan aku yang bernapas bang. Jadi siapa? Ya nafas itu jalan sendiri, dia masuk sendiri, dia keluar sendiri. Ada dorongan yang hak, ada penggerak yang hak, ada kehendak yang hak, bukan aku bang. Jadi kamu sebagai apa? Penyaksi saja bang, melihat saja, mengamati saja, merasakan saja. Jadi bukan kamu lagi yang bernapas, bukan bang. Nah bagi teman-teman yang sudah bisa mencapai penyaksian akan nafas, dalam kehidupan juga begitu. Diperkenalkan lagi dengan hawa nafsu. Bisa gak kamu menyaksikan hawa nafsumu? Dia ngomong apa, dia ajak apa, dia bicara apa, dia berbisik apa, kamu bisa gak kenali? Nah banyak dari kita kenal. Aku tahu bang, dorongannya selalu mengajak pada keburukan. Aku tahu bang, tapi aku selalu kalah. Nah bagi kamu yang sering kalah, doanya seperti doanya Nabi Yusuf ya.
Ya Allah, rahmatilah hawa nafsuku. Minta kepada Allah agar Allah merahmati hawa nafsu kita. Jadi kalau hawa nafsu sudah dirahmati, ketika nanti memandang lagi yang indah-indah, tapi yang indah bukan yang halal ya, yang nggak patut untuk kita lihat, di situ nggak ada rasa. Engkau akan mencapai yang namanya kefanaan. Fana yang bagaimana bang? Ya, matamu melihat, hatimu memandang Allah. Matamu melihat makhluk, hatimu memandang Allah. Jadi ada keterpisahan. Gak apa-apa mata ini melihat, karena bukan sengaja ingin melihat, tapi diperlihatkan. Makna diperlihatkan gitu gimana ya? Kita tidak melirik ke sana ke sini, tapi tiba-tiba di depan mata dia lewat. Nah, itu terlihat namanya. Ya. Terpandang namanya, bukan sengaja kita ingin memandang. Insya Allah itu gak dosa. Ya, makanya nanti ketika bang aku jumpa lagi bang, mataku melihat bang, ya matikan rasa kepada hawa nafsu tadi, sehingga engkau lebur, engkau fana, dan engkau hanya memuji-muji Allah, tidak lagi terapa sama, ibaratnya kita tersekat dengan makhluk ya. Jadi bagi para pengamal zikir nafas, semuanya akan merasakan hal itu. Macam-macam lah bisikan-bisikan hati kita, dari segi zina mata, dari dorongan hati, apalagi dari amarah, terkadang dari bisikan-bisikan yang selalu mengarahkan pada keburukan tapi ditutup dengan kebaikan, bisa juga macam-macam. Jadi bagi para pengamal zikir nafas akan mengalami hal itu, bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari ya. Jadi silakan dipelajarilah, kenalilah terus ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kenali dorongannya, tapi harus terpisah. Jangan menjadi ikut merasakan, tapi menjadi penyaksi rasa ya. Jadi bagi pengamal zikir nafas semua akan mengalami hal itu. 2 lah, yang pertama tentang pandangan tadi, dan yang kedua tentang amarah. Silakan nanti dikenali. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.